Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Pak Andi dan juga Pak Setio Ferry Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama dengan PT Rantangin Digital Indonesia mengenai legalitas pada badan usaha. Nah, berikut ini adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Alida Kayati, ada Gisel Rizky, Intan Sabila, Regina Caniska, dan juga Fares Widarto Mahdi. Nah, sebelum kita masuk ke video wawancara, saya akan membahas sedikit mengenai apa sih badan usaha itu. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan juga ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan usaha menggunakan modal dan juga tenaga kerja untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa contoh badan usaha. Di antara lain ada perseroan terbatas atau PT, ada badan usaha milik negara atau BUMN, ada Komendicare Venoscape atau CV, ada koperasi dan juga firma. Nah, di sesi kali ini kita akan melakukan wawancara dengan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, berikut ini adalah company profile dari PT yang akan kita wawancarai, yaitu PT Rantangin Digital Indonesia. Kalau teman-teman belum tahu apa sih Rantangin itu, jadi Rantangin ini awalnya merupakan startup digital yang bergerak di bidang marketplace catering kuliner, yang mana Rantangin bertujuan untuk memudahkan masyarakat guna mencari dan juga menjual produk catering lebih praktis dan juga efisien. Nah, Rantangin ini sendiri itu akan mendukung optimalisasi UMKM catering go digital demi meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran gimana sih proses Rantangin dari yang pertama menjadi startup digital bisa menjadi sebuah PT atau perseroan terbatas, teman-teman bisa saksikan video wawancara berikut. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan wawancara, aku mungkin dari tim Rantangin bisa melakukan perkenalan terlebih dahulu. Boleh silakan Kak. Perkenalkan di sini sebelumnya, uh, saya Ilham Al-Zahdi selaku CEO di Rantangin. Ini juga ada Mbak Nahdah, boleh Mbak diperkenalkan. Iya, halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nih aku Nahda Kaira sebagai Head of Operation Rantangin. Salam kenal ya teman-teman. Oke, salam kenal Kak Nahda dan Kak Ilham. Jadi Rantangin ini kan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang marketplace digital yang mana menghadirkan solusi praktis ya dalam jual beli catering khususnya. Nah, kalau misalnya aku lihat di Instagram Rantangin khususnya, tantangan ini kan udah cukup berkembang ya, mulai dari pemasaran, distribusi, sampai bahkan promosi-promosi yang dilakukan pun udah banyak. Nah, sebagai startup yang udah mulai berkembang, kira-kira Rantangin ini apakah udah memiliki surat izin usaha? Nah, kalau misalnya udah, apa sih surat izin usaha yang dimiliki dan bagaimana kira-kira proses dalam pengurusannya? Mungkin bisa dijawab, Kak. Oke, surat izin usaha. Sekarang itu Indonesia itu kalau nggak salah surat izin usahanya sebenarnya cuma satu ya, NIB, nomor induk berusaha satu itu. Nah, jadi itu merupakan salah satu surat izin yang harus dimiliki untuk usaha-usaha yang memang pengen memasarkan secara legal gitu ya, apapun baik dia itu produk atau jasa gitu. Oke, nah jadi eh, legalitas mungkin jadi salah satu juga eh, apa sih namanya, surat izin usaha ya, legalitas, terus juga perpajakan, terus juga mungkin sertifikat merek. Oke, mungkin di awal-awal itu nggak penting, tapi ketika kita udah perusahaan kita udah ingin besar, brandnya udah pengen dikenal, gitu, itu wajib gitu. Karena ketika kita nggak mengurus itu di awal, merek kita akan diambil alih oleh orang lain, dan itu kita nggak bisa sama sekali untuk pakai merek itu, dan kita harus ganti merek lain kayak gitu. Misalnya Rantangin saat ini belum mempunyai namanya sertifikat merek ya, kayak gitu, dari Kemenkumham. Nah, jadi ketika kita nggak punya itu dan orang lain udah ada yang bikin, kita nggak bisa lagi buat
usaha atas nama Rantangin dengan logo yang sekarang contoh. Itu nggak bisa. Nah, jadi itu harus diurus di awal karena emang nggak bisa eh, diambil alih atau bakal diambil alih oleh orang lain. Gitu. Dan itu juga banyak kasus ya ketika dia saat kecilnya nggak mengurus sertifikat merek gitu ya. Dia itu pas udah lumayan eh, scale up itu dia ngurusnya sampai bermiliaran gitu. Bahkan sampai ngurus ke pengadilan. Karena itu yang paling susah sebenarnya sertifikat merek karena mencakup seluruh eh, bisa dibilang seluruh Indonesia lah gitu. Oke, nah jadi saat ini sertifikat merek yang udah atau surat izin usaha yang udah dimiliki Rantangil antara lain ada NPWP perusahaan, terus juga itu juga salah satu syarat ya untuk mengurus NIB ya. Kemudian ada NIB sendiri, nomor induk berusaha, itu diurus dari OSS RBA kalau teman-teman tahu. Jadi sekarang itu sistem persuratan atau sistem izin di Indonesia itu satu pintu melalui OSS gitu. Nah, jadi nanti ngurusnya di OSS. Kalau mau ngurus di bidang lain juga bisa. Misalnya nanti ada yang Binaku itu mau diuruskan untuk surat legalitas izinnya. Itu nanti diurusnya via situ semua gitu. Tapi bisa under Rantangin lagi gitu. Nah, kemudian sertifikat hak merek itu Rantangin udah punya, ngurusnya itu lama sekitaran 1 tahun dan keluarnya itu baru tahun 2023 malah diurusnya tahun 2022 gitu ya. Kemudian ada badan usaha atau PT perorangan itu eh, kita urus juga kayak gitu. NIB itu adalah hal yang paling sulit diurus karena waktu itu kita langsung ke ke kantor Kementerian Investasi dan apa ya lupa itu ke Kementerian BKPM. Nah paling gitu ya. Eh, apa sih namanya surat izin usaha yang dimiliki oleh Rantan. Baik Kak Ilham, makasih atas jawabannya. Selanjutnya aku ada pertanyaan mengenai kepengurusan NIB ini Kak. Jadi tadi kan udah dijelaskan kalau Rantangin itu sudah memiliki NIB dan sudah selesai gitu ya Kak di tahun 2023. Nah, yang kami tanyakan itu adalah dalam proses kepengurusan NIB ini dokumen apa aja sih yang Kakak perlukan? Terus juga gimana sih proses bikin dokumennya itu Kak untuk diajukan untuk mengurus NIB seperti itu Kak? Hmm, hmm. Oke, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu ada KTP ya, NPWP, kemudian eh, akta pendirian usaha, kemudian SK Kemenkumhamnya, IPT-nya, terus alamat usahanya, terus usaha yang dijalankan itu paling penting. Karena nanti di dalam pengurusan NIB itu ada tertera bahwa ini bergerak di bidang usaha apa gitu. Jadi nanti misalnya rantangan itu di bidang eh, pelaksanaan penjualan secara elektronik kayak gitu. Nah, dalam kurung e-commerce. Nah, itu rantangin memiliki hak untuk apa namanya izin di sana gitu. Jadi ketika Rantangin melakukan launching via Play Store dan lain sebagainya kita udah punya itu jadi salah satu syarat gitu. Tadi ya eh, SKPT itu udah nanya terkait NIB ya. Itu harus udah ada PT-nya gitu. Harus ada perusahaan atau CV atau CV gitu ya. Atau lagi ya PT, CV sama UD kayaknya nggak bisa deh sekarang gitu. UD nggak bisa sekarang di PT sama CV. Nah, terus langkah-langkahnya ya. Kita di syarat-syaratnya udah langkah-langkahnya itu waktu itu kita akses tadi yang udah saya bilang di OSS RBA
itu udah platformnya dari pemerintah. Terus ada pembuatan akun biasalah gitu-gitu ya. Kemudian data-data diisiin semuanya yang tadi. Terus yang tadi ada juga alamat email juga gitu-gitu. Terus, nah ini data, kan tadi ada data pribadi pemilik gitu ya, sama data perusahaan. Ya misalnya eh, tadi perseroannya, kemudian di mana alamatnya, bidang usaha yang dijalankan berdasarkan apa ya, KBLI kalau nggak salah, itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia gitu ya. Itu kalau nggak salah kepanjangan dari KBLI. Jadi nanti teman-teman tahu itu ada kode-kodenya udah dipetain gitu. Nah, jadi itu langsung dari sananya gitu. Kemudian, apa lagi ya? Mungkin kalau ada data tambahan, itu kayak waktu itu kita ngisi modal, itu yang datang waktu itu langsung ke eh, Kementerian BKPM-nya untuk menanyakan hal itu, konsultasi dengan customer service di sana gitu ya. Sorry, bukan customer service, itu adalah apa ya, pemberi pelayanan untuk masyarakat di sana lah, kayak gitu, yang ingin membuat usaha gitu. Banyak juga perusahaan-perusahaan waktu itu juga konsultasi di sana gitu. Selaku CEO-nya datang langsung ke sana untuk menanyakan gitu, ini berapa miliar untuk apa sih namanya, apa ya, bisa dibilang itu semacam ini kan nanti berbasis resiko, nomor induk berbasis resiko. Jadi dia harus ada eh, penarikan apa ya, ibaratnya pertumbuhan gitu. Itu kan makanya mengurusnya di Badan Investasi Kemaritiman gitu-gitu. Nah, jadi itu ya paling nanti di banyak baca juga sih paling untuk kalau mau membuat gitu. Ini juga saya juga bukan anak hukum ya, saya anak ilmu komputer, tapi saya ngurus ini sendiri. Jadi kayak kemarin itu learning by doing aja. Oke, lanjut apa lagi ya? Hmm, udah sih paling itu ya, NIB-nya itu nanti keluarnya beberapa hari setelah kita ngurus gitu. Yang penting data-data yang kita masukkan itu valid gitu ya. Dan nanti ada juga eh, pengisian komitmen misalnya di lingkungan atau izin lokasi kita gitu ya. Itu kayak semacam misalnya nih eh, kita tempatnya di Kuningan kayak gitu. Nah, kita bikin PT di Kuningan. Nah, paling nanti ada komitmen untuk bahwa perusahaan kita itu tidak akan mempengaruhi keberlangsungan lingkungan, pokoknya kayak gitu. Itu sampai step kayak gitu saya masih ingat kayak gitu, dan itu harus kita setujui kayak gitu. Udah paling itu sih, nanti NIB-nya diterima dan udah resmi terdaftar dan beroperasi secara legal di Indonesia. Paling itu. Baik, makasih Kak untuk jawabannya. Tadi setelah dengar dari jawaban Kak Ilham, aku nyimpulin kalau misalnya Kak Ilham itu untuk ngurus NIB itu sendiri ya Kak. Berarti Kak Ilham itu nggak pakai jasa kepengurusan gitu Kak mungkin? Atau seperti misalnya datang ke notaris atau semacamnya gitu? Enggak. Jadi saya ngurus semuanya sendiri dari awal, dari nol. Saya ngurus sendiri tanpa bantuan pihak lain, pihak ketiga mungkin gitu ya. Enggak. Tapi saya punya satu komisaris eh, yang nemenin saya waktu mendirikan Rantangin juga gitu. Jadi sekarang beliau komisarisnya di, kalau nggak salah beliau sekarang jadi salah satu anggota DPR di Sumatera Utara. Saya konsultasinya sama beliau aja gitu.
Oh, oke, berarti dari pihak rantangan sendiri itu udah punya orang yang ngerti gitu lah ya Kak urusan perdokumenan seperti itu. Untuk ngerti enggak, cuman kayak bahkan beliau itu ya belum pernah mendirikan gitu. Jadi nggak ada yang ngerti. Jadi bisa dibilang itu kayak sebuah apa ya, eh bantuan gitu ya, sebuah bantuan yang emang ketika saya menanyakan misalnya ada titik yang saya belum ngerti itu ngurusnya kemana, nah sebatas itu gitu. Jadi nggak ada, kalau dibilang tahu berarti pernah atau udah berpengalaman atau tahu secara spesifik ini bisa dibilang lah nggak tahu itu. Cuman kalau ketika kita mau ngurus ini kita konsultasi, oh itu ngurusnya ke sini, nanti paling ditanyakan aja alurnya bagaimana, bla 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 segala macam kayak gitu. Oke, tadi kan dari Kak Ilham menjelasin ya kalau misalnya ngurusin surat izin usahanya itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi dari Kak Ilham atau tim yang mengurusi NIB ini untuk membuat surat izin usaha, dan gimana cara menghadapi tantangan tersebut? Gitu sih, Kak. Oke, tadi ngadepin tantangan ketika ada pengurusan, saya bahas secara keseluruhan aja ya, termasuk dari legalitas dan juga kepengurusan apa sih namanya, kepengurusan ini ya, legalitas gitu ya, legalitas dan juga kepengurusan surat izin kayak gitu. Nah, jadi saya itu ke Kementerian BKPM itu untuk mengurus NIB itu didampingin oleh operasional Rantangin Mbak Nahda kayak gitu. Kita bareng waktu itu ke kantor Kementerian BKPM itu, dan juga di situ kita benar-benar konsultasi gitu ya. Kemudian tantangan pasti ada karena kita itu dari nol nge-build-nya. Di saat kita harus ngebangun dari sisi marketing, harus ngebangun dari sisi IT gitu, di produk di rantang itu sendiri. Tapi kita harus mengurus mungkin yang nggak pernah kita urus sebelumnya kayak gitu ya. Dan itu pasti banyak banget tantangannya. Tapi eh pasti apa ya? Pasti bisa lah gitu. eh Ketika kita udah komitmen gitu ya, pasti semuanya itu kayak capek dan segala macem, kita menghadapi tantangannya itu pasti dengan sungguh-sungguh gitu, dengan cara yang mungkin orang lain nggak pernah ngerti kayak gitu. Nah jadi kalau kita pengen semuanya instan sebenarnya itu yang nggak bener lah ya gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mau belajar gitu, siapapun kita misalnya bukan anak hukum, bukan anak pajak, bukan anak ekonomi dan lain sebagainya, kalau kita mau itu pasti bisa gitu. Nah jadi learning by doing itu salah satu apa ya, hal keren yang selalu jadi terdepan, itu baik itu di dunia market ya, kalau saya bilangnya itu di market, yang market itu nggak ada yang bisa ngatur gitu. Jadi eh, marketnya jatuh ya, ada orang-orang yang siap jatuh, ada orang-orang yang nggak ada persiapan untuk jatuh gitu. Jadi beda nih, dia siap jatuh tapi ada orang-orang yang nggak ada persiapan. Nah jadi bayangin aja kalau misalnya eh, teman-teman di sini sebagai apa sih namanya, pendiri kayak gitu ya, itu nggak bisa ada excuse bahwa teman-teman nggak bisa atau belum pernah atau takut atau apapun itu. Ya takut itu pasti ketika kita mau melangkah untuk biar tahu nih gimana cara pengurusannya gitu kan, tuh ya nggak bisa gitu, harus ya udah langkahin aja gitu. Nah habis itu misalnya rugi ya rugi gitu ya kan. Nah jadi eh, paling itu ya, kalau tantangannya paling banyak banget karena emang baru banget, hal baru mungkin, dan itu juga bisa berpotensi langsung ke ranah hukum kayak gitu. Itu memang secara secara eh, hukum ya bisa dituntut gitu kalau misalnya ada melakukan kesalahan, apalagi yang hak merek itu di seluruh Indonesia berlakunya gitu.
Jadi nanti kita kalau misalnya ada yang nentang gitu ya, ada yang ngasih apa sih namanya, ngasih bisa dibilang kayak tantangan atau apalah gitu ya. Nah, itu kan mereka udah pernah itu atau udah ngurus gitu. Jadi kita dibawa ke ranah hukum sama mereka ya itu resiko kita. Paling itu sih tantangannya banyak banget, cuman hal yang paling penting adalah belajar yang ada tantangan sendiri persiapan gitu. Jangan bawa tangan kosong, itu bunuh diri. Jadi kalau saya pribadi sih lebih ke dijalanin dan juga jangan malu untuk terlihat bodoh. Gitu. Makanya kita banyak nanya sama orang. Kemarin ya itu cerita yang kemarin itu yang saya lakukan kayak gitu. Ya, terima kasih Kak Ilham atas jawabannya. Sepertinya semua pertanyaan udah sangat terjawab ya, semua pertanyaan yang kita tanyakan. Terus sudah banyak banget insight yang kita dapatkan dari jawaban-jawaban yang udah Kak Ilham dan juga Kak jelaskan. Mungkin cukup wawancara kita pada hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi kepada Kak Ilham dan juga Kak Nada yang udah mau nyempetin waktunya buat hadir di wawancara kali ini. Semoga nantinya Rantangin bisa jadi startup yang besar ya dan juga sustain. Dan semoga semua visi dan misi Rantangin untuk bisa membantu UMKM dapat tercapai dengan baik. Oke, mungkin sekian wawancara dan juga penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.